Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dullah Channel. Di kesempatan video kali ini saya ada kedatangan motor Aerox ya teman-teman. Motor Aerox 155 dengan kondisi mogok teman-teman. Dengan kondisi mogok dan lampu MIL-nya tuh manteng terus atau lampu indikatornya manteng terus. Boleh dilihat ke sini. Kita lihat sama-sama. Boleh perhatikan di sini ya teman-teman. Lampu MIL-nya ini nyala terus. Jadi dia dari kita pertama ngidupin nyala, habis itu nggak mati lagi. Oke, dikit. Ya. Perlu teman-teman ketahui untuk yang jenis motor ini ya, untuk yang jenis motor ini, kalau misalkan ada kabel yang short atau kabel yang putus, itu lampu indikatornya ini manteng begini teman-teman, nggak kayak motor-motor dulu. Kalau misalkan kayak motor-motor dulu nih, misalkan ada kabel yang putus nih, misalkan ada kabel yang putus, terus misalkan CKP, misalkan untuk Honda CKP keluar kedipan 52 gitu loh. Jadi kita udah bisa ngebaca di situ. Namun di sini, kalau misalkan di sini untuk motor-motor sekarang ini, kalau ada yang kerusakan, misalkan ada yang short ataupun putus, jadi dia itu indikatornya nih manteng, kita nggak bisa ngebaca kerusakannya itu di mana. Namun yang jelas, kalau misalkan dia manteng kayak begini, ada kabel yang nggak nyampe atau sambungannya tuh kurang kenceng gitu loh. Sekarang kita belajar dari pengalaman aja ya, karena untuk mengetahui kerusakan ini kita harus menggunakan diagnostik ya. Namun bagi teman-teman yang tidak mempunyai diagnostik atau yang YDIAK itu, kita bisa menggunakan pengalaman lah ya, pengalaman biasanya gitu loh. Jadi yang pernah saya temuin di kasus seperti ini, biasanya tuh ada kabel-kabel yang nggak nyampe, terutama di bagian-bagian soket maupun soket spool atau soket CKP, itu biasanya ada yang nggak connect atau kurang kenceng nyambungnya. Oke, sekarang kita cek satu persatu permasalahannya itu di mana. Kita cek permasalahannya itu di mana, karena di sini nggak bisa dipastikan ya teman-teman, nggak bisa dipastikan kalau misalkan ini kerusakannya di ECU atau di CKP misalkan, nggak bisa teman-teman, karena kalau di posisi seperti ini kedipannya nggak keluar gitu loh. Namun kita cek satu persatu ya, apakah ada kerusakan atau di mana. Kita cek dulu soket-soketnya teman-teman. Yang bagian mudahnya saja ya teman-teman, yang bagian mudahnya saja ya. Yang paling sering terjadi itu di soket ini teman-teman. Soket spoolnya ini nih. Perhatikan di sini teman-teman. Kalau dilihat sekilas ini normal ya teman-teman. Tuh ya. Kalau dilihat sekilas ini normal, namun sekarang kita buka ya, apakah normal seperti di luarnya? Nih, perhatikan ini teman-teman. Jadi ini soket leleh, ya kan? Ini yang paling sering terjadi untuk Aerox ya. Paling sering terjadi untuk motor Aerox. Ini leleh teman-teman tuh. Jadi ini leleh, alhasil ini nggak connect ke sini gitu loh. Nah, nggak connect ke sini. Misalkan teman-teman dicek di bagian sininya itu normal, itu bisa dari sensor dari kabel CKP, dicek-cek kabel-kabelnya gitu loh, satu persatu. Jadi ini nggak bisa dipastikan harus ini ya, tapi yang paling sering untuk Aerox itu ini. Makanya ini saya udah feeling dari awal, kalau misalkan kedipan seperti ini, udah langkah pertama yang harus dilakukan adalah cek dulu soket ini, yang paling gampang karena posisinya dia itu di luar ya kan, posisinya di luar dan mudah untuk ngeceknya. Paling sering terjadi tuh di sini nih. Ya kan, di sini. Nah, sekarang kita bagaimana cara penanganannya, macam-macam ya teman-teman, tergantung kondisi ya, tergantung kondisi. Bagi teman-teman yang ada yang jual soket ini, bisa membeli soket ini ya. Namun bagi teman-teman yang nggak ada, mau nggak mau kita harus disambung ya teman-teman.
kita sekedar untuk ngetes dulu ya teman-teman, untuk memastikan dulu, nanti baru kita menggunakan langkah bagaimana cara nyambungnya ini yang kuat gitu loh. Ini kita tes dulu ya, supaya kita benar-benar yakin permasalahannya itu di sini gitu loh. Ini sekedar untuk ngetes doang ya teman-teman. Nanti kita cari cara supaya penyambungannya ini bener-bener kenceng gitu loh. Ini untuk sementara doang. Ini udah saya sambungin ya teman-teman, udah saya sambungan, kita tes dulu ya. Jadi nanti ini belum saya sambung secara rapi dulu ya, buat supaya tahu dulu penyakitnya itu sebenarnya di mana. Sekarang kita cek di sini. Perhatikan di sini. Nah, di sini langsung mati ya teman-teman. Tuh, di sini langsung mati ya. Bagi teman-teman yang di sini yang modelnya manteng ya, modelnya manteng namun motor udah normal, abaikan saja ya, pakai aja, nanti juga dia mati sendiri gitu loh. Jadi ini ada yang langsung mati, ada yang enggak. Ini kebetulan saya dapatnya yang langsung mati. Jadi misalkan di sini manteng ya, keadaan soketnya itu udah disambung dengan baik, lalu di sininya masih manteng namun motornya udah nyala dengan normal, abaikan saja, nanti juga hilang sendiri. Kalau mau langsung hilangnya itu kita bisa menggunakan diagnostik, namun kan kita di sini menggunakan cara manual, jadi abaikan saja. Sekarang kita tes ya. Nah, motor jadi normal, kedipannya pun hilang ya, kedipannya pun hilang. Nih, jadi yang kedipan tadi, yang indikatornya manteng tadi itu udah nggak ada lagi sekarang. Nah, sekarang ini kita beralih ke cara penyambungan ini ya teman-teman. Cara penyambungan ini kita menggunakan cara seperti bagaimana? Di sini saya nyambungnya pakai ini ya teman-teman. Saya beli di toko listrik. Ini harganya segini 10.000. Nah, sekarang kita sambung ya. Kita sambung. Lalu kita kencengin. Beralih ke sebelahnya. Cara ini udah kencang ya teman-teman. Tuh. Cara ini menurut saya paling aman ya ketimbang kita bersihin soketnya. Biasanya itu kalau udah pernah leleh kayak begini nggak begitu kencang kayak aslinya gitu loh. Kecuali kalau memang mau diganti ya. Kalau memang mau diganti boleh. Jadi kalau tidak diganti, kalau menurut saya mendingan menggunakan cara seperti ini. Ataupun ada cara yang lebih bagus dari ini, nggak masalah. Intinya tujuannya supaya ini benar-benar kencang gitu loh.
kita masukin ke lubangnya. Setelah masuk kita kencengin. Ini udah kencang. Kita beralih ke sebelahnya. Hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini, sambungannya seperti ini, ya kan? Dan kita tes lagi apakah masih normal setelah disambung seperti itu. Normal teman-teman. Motor kembali normal dan kembali nyala seperti sedia kala. Oke, gimana? Saya mau tutup. Oke, kasusnya saya tutup. Inti permasalahan kalau misalkan ini manteng itu ada kabel yang nggak nyambung teman-teman. Nggak bisa dipastikan misalkan harus soket ini ataupun soket yang lain, karena di sini dia tuh manteng. Kabel mana saja yang putus hasilnya sama, dia manteng gitu loh. Jadi namun kembali ke kebiasaannya motor ini, penyakit langganannya motor ini nggak jauh-jauh dari soketnya ini gitu loh, nggak jauh-jauh dari sini. Makanya posisi terjadi seperti ini tadi, saya walaupun tanpa menggunakan diagnostik udah tahu gitu loh kalau kebiasaannya motor ini kerusakannya tuh di sini gitu loh. Namun nanti setelah motor kembali nyala, kembali normal, kedipannya ini nggak langsung hilang. Terkadang dia tuh nggak langsung hilang ya. Kalau misalkan dia udah lumayan lama, biasanya itu manteng dulu sebentar gitu loh. Kita nyalain, tunggu aja sebentar, nanti dia mati sendiri gitu, normal sendiri. Oke, saya rasa sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.